Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Dr. Andri, Dr. Jeffrey, dan tim panitia Liver Update yang telah mengundang saya untuk turut serta dalam kegiatan yang sangat penting pada hari ini. Selamat dan sukses juga kepada seluruh tim panitia Liver Update. Topik yang ditugaskan kepada saya adalah mengenai tema COVID generasi baru. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Apakah bisa dilihat slide-nya, Prof? Jelas sekali, silakan. Baik, terima kasih. Jadi, saya akan membicarakan mengenai tenofovir generasi baru dalam penata laksanaan hepatitis B kronik. Topik yang atau outline yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, saya akan mulai dengan sedikit pendahuluan, kemudian akan saya sampaikan terapi hepatitis B dimulai pada pasien mana saja, kemudian penggunaan TAF pada infeksi hepatitis B kronik, pada sirosis hati, pada kehamilan, pada ibu menyusui, bagaimana jika kita bandingkan penggunaan TAF dengan TDF sebagai first line treatment, bagaimana kita melakukan switching dari TDF ke TAF, juga switching dari entecavir ke TAF, tujuan terapi, dan juga akan ditutup nantinya dengan beberapa kesimpulan. Baiklah, saya akan mulai dengan pendahuluan. Seperti kita ketahui, prevalensi hepatitis B di dunia mencapai 3,5% pada tahun 2015-2016, diperkirakan sekitar 250-an juta, dan saat ini diperkirakan sudah mencapai di angka 300 juta. WHO sendiri mencanangkan penurunan infeksi hepatitis B dan C sebesar 90% di tahun 2030 dan penurunan kematian sebesar 65% di tahun 2030. Di Indonesia, prevalensi hepatitis B tahun 2007 9,4% dan di tahun 2013 turun menjadi 7,1%. Terapi hepatitis B ini pada pasien dengan hepatitis B kronik bertujuan untuk mencegah terjadinya sirosis kompensata. Pada pasien sirosis kompensata masih diberikan terapi untuk mencegah terjadinya. Slide-nya. Ya, Dok. Masih ya, slide pertama. Oh, tidak jalan, Prof? Sebentar. Tidak jalan. Ini ada chat juga dari peserta, tampaknya juga kendala di penampilan slide. Mungkin panitia bisa bantu ya. Sebentar, saya coba share screen lagi, Prof. Ya. Apakah sekarang sudah jalan, Prof? Belum, Dek. Tidak jalan? Belum. Ini yang tampak Dr. Begawan aja. Slide-nya belum. Sudah share screen padahal. Sebentar. Yang tadi slide pertama tampak tapi diam di satu slide pendahuluan saja. Baik, coba saya stop video dulu, Prof. Ya, sebentar. Kemudian saya akan share screen lagi. Apakah sekarang sudah ada, Prof? Belum, Dek. Wah, sebentar. Mohon maaf, kalau sekarang, Prof? Ya. Sudah jalan, Prof? Sudah. Baik. Jadi tadi terapi hepatitis B dilakukan untuk mencegah pada akhirnya terjadinya hepatoselular karsinoma pada pasien dengan infeksi hepatitis B. Untuk memulai terapi, kita memerlukan beberapa data. Yang pertama, HbAg. Jika HbAg positif, maka data yang selanjutnya adalah DNA di atas 20.000 dan data selanjutnya adalah ALT di atas 2 kali normal. Terapi dilakukan jika
tidak terdapat serokonversi dalam periode 3-6 bulan. Bagaimanakah jika pada pasien dengan DNA di bawah 20.000 dan ALT di bawah 2 kali? Tetap dilakukan terapi jika didapatkan adanya signifikan fibrosis. Tanda signifikan fibrosis adalah adanya fibroscan lebih dari 8 kPa. Jika pasien dengan HbAg negatif, maka DNA-nya lebih sedikit, yaitu di atas 2000, ALT sama di atas 2 kali, terapi dimulai jika tidak didapatkan adanya perubahan selama 3-6 bulan. Jika di bawah itu, DNA di bawah 2000, ALT di bawah 2 kali, tetap diterapi jika didapatkan adanya signifikan fibrosis. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk memulai terapi hepatitis B, kita memerlukan data HbAg untuk menentukan berapa DNA yang diperlukan, kemudian ALT dan fibroelastografi atau fibroscan. Di sini kita lihat ada istilah baru yang dikemukakan oleh ISAL, lebih mudah menghafalkannya. Jadi pada HbAg ada yang positif, ada yang negatif, ada yang infeksi kronik, ada yang hepatitis kronik. Terapi dimulai jika didapatkan kronik hepatitis, baik HbAg positif maupun HbAg negatif. Atau pada terminologi lama, fase 2 imun aktif dan fase 4 imun reaktivasi, ditandai dengan DNA yang tinggi dan ALT yang tinggi, dan atau dengan elastografi yang meningkat. Kondisi lainnya, terapi dimulai jika pada reaktivasi yang berat dari hepatitis B, terapi langsung dimulai. Pada kondisi sirosis kompensata, jika didapatkan DNA tes 2000 dan normal ALT, atau jika didapatkan DNA berapapun pada peningkatan ALT, terapi juga langsung dimulai. Pada pasien dengan sirosis dekompensata, terapi dimulai pada DNA berapapun yang terdeteksi. Terapi yang dapat diberikan saat ini terdapat 2, yaitu pegylated interferon atau nucleoside analogs atau sering kita sebut sebagai NUCS. Tadi Dr. Andri sudah menyampaikan ada opsi untuk mengkombinasi antara pegylated dengan NUCS. NUCS ini terbagi 2, ada yang low barrier resistance, jadi besar kemungkinan terjadi resistance, dan yang high barrier resistance atau angka resistensinya yang sangat kecil, yaitu terdiri dari entecavir, tenofovir yang lama TDF, dan yang terbaru adalah tenofovir alefenamid atau TAF. ISAL sendiri menganjurkan atau merekomendasikan pemberian NUCS pada pasien dengan naif kronik hepatitis B. Yang terpilih adalah entecavir, tenofovir TDF, atau tenofovir yang baru TAF. Meskipun entecavir ini termasuk high barrier resistant, tetapi terdapat beberapa keterbatasan, yaitu angka resistensinya tinggi jika diberikan pada pasien yang sebelumnya diberikan lamivudin, dengan 5 years treatment-nya mencapai 51%. Juga jika diberikan pada pasien dengan koinfeksi HBV dan HIV, terdapat peningkatan HIV resistant strain. TDF juga mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu terdapat penurunan bone mineral density dan penurunan fungsi ginjal. ISAL Guidelines tahun 2017 merekomendasikan pasien-pasien yang mempunyai risiko untuk terjadinya atau terdapat underlying disease, gangguan ginjal dan gangguan tulang, TDF sebaiknya di-switch menjadi entecavir, dan jika pasiennya mempunyai riwayat penggunaan lamivudin sebelumnya, maka TDF di-switch ke TAF. Kita lihat sekarang bagaimanakah penggunaan TAF ini pada infeksi hepatitis B kronik. Dari hasil suatu meta-analisis yang dipublish tahun 2019 pada 2 kelompok, yang pertama pada kelompok EAG positif, di sini didapatkan TDF dan TAF sama baiknya untuk mencapai virological response, sementara TAF lebih baik dalam mencapai normalisasi ALT, dan TAF juga lebih baik dalam mencapai HbAg loss dan juga HbAg serokonversi. Pada EAG negatif, TDF dan TAF merupakan obat yang terbaik mencapai virological response, sementara untuk mencapai normalisasi ALT didapatkan pada telbifudin dan TAF. Jadi kesimpulan dari meta-analisis ini adalah baik TDF dan TAF sama baiknya untuk virological suppression, virological response, tetapi TAF mempunyai keunggulan lebih baik dalam semua respon variabel yang diteliti, HbAg loss, HbAg serokonversi, dan ALT normalisasi. Sekarang kita lihat bagaimanakah penggunaan TAF pada sirosis hepatik. Seperti kita ketahui, pegylated interferon dikontraindikasikan pada pasien dengan decompensated cirrhosis, dan yang direkomendasikan adalah penggunaan NUCS dengan high barrier to resistance, dan salah satu obat yang terpilihnya adalah TAF.
TAF sendiri pada pasien dengan sirosis bisa diberikan sampai CRPUH A, tetapi tidak boleh diberikan pada CRPUH B dan C. Beralih ke pregnancy kehamilan, TAF ini karena obatnya masih baru, masih data yang didapatkan masih terbatas pada penggunaan kehamilan, tetapi kalau kita melihat penggunaan TDF pada ibu hamil yang masuk dalam kategori B, maka penggunaan TAF dapat dipertimbangkan selama kehamilan jika diperlukan. Australian government menggolongkan penggunaan TAF ini dalam kategori B3, sementara FDA sendiri belum ada approval-nya. Bagaimanakah pada ibu menyusui? Pada hewan coba ternyata TAF ini disekresikan ke susu ibu sehingga terdapat risiko dalam pada kondisi menyusui, sehingga TAF ini sebaiknya tidak digunakan atau diberikan pada ibu sedang menyusui. Kita lihat sekarang bagaimanakah penggunaan TAF dibandingkan dengan TDF sebagai first line treatment. Di sini kita lihat dalam variabel yang diteliti adanya penurunan DNA, HbAg loss, HbA serokonversi, SAG loss, dan SAG serokonversi. Tidak didapatkan perbedaan yang bermakna pada kedua kelompok HbAg dan HbG positif dan negatif pada kedua TAF maupun TDF, tetapi terdapat perbedaan bermakna dalam hal normalisasi ALT, di mana penggunaan TAF lebih baik dibandingkan dengan penggunaan TDF. Juga jika kita lihat dalam BMD bone mineral density dari tulang panggul, ternyata penggunaan TAF lebih baik dibandingkan dengan penggunaan TDF. Demikian juga pada BMD spine, pemberian TAF ini lebih baik dibandingkan dengan pemberian TDF. Dan yang keempat adalah jika dilihat dari safety profile terhadap ginjal, ternyata TAF ini juga lebih baik dibandingkan dengan TDF. Sehingga dapat disimpulkan dalam pemberian 2 tahun TAF dan dibandingkan dengan TDF ini, baik TAF dan TDF sama baiknya dalam hal tidak ada virological resistant, tetapi pemberian TAF ini lebih baik dalam hal toksisitas terhadap ginjal dan tulang. Di Amerika sendiri harga TAF ini sama dengan harga TDF, dan mudah-mudahan sponsor kita bisa menjual TAF di Indonesia dengan harga hampir sama dengan TDF supaya bisa bersaing dengan TDF yang beredar saat ini di kita. Sebagai obat baru tentunya kita berpikir apakah kita bisa men-switch dari TDF ke TAF. Bila kita lihat tadi adanya gangguan fungsi ginjal, ada penurunan BMD pada spine, pada hip. Pada penelitian ini diperlihatkan 2 kelompok, satu kelompok diberikan TAF, satu kelompok diberikan TDF pada minggu ke-96, pemberian TAF pada kedua kelompok, jadi di switch, yang TDF ini ke TAF pada minggu ke-96. Di sini didapatkan bahwa didapatkan viral suppression yang sama baiknya pada minggu ke-144, baik pada kelompok TAF yang dari awal maupun pada kelompok TAF yang di switch dari TDF. Namun terdapat normalisasi ALT yang lebih baik pada pasien yang di switch dari TDF ke TAF. Dan juga terdapat perbaikan fungsi ginjal dan bone profile 48 minggu setelah di switch dari TDF ke TAF. Indikasinya sendiri untuk memilih apakah pemberian ini entecavir atau TAF dibandingkan dengan pemberian tenofovir, yaitu pada pasien di atas 60 tahun, pada pasien dengan gangguan ginjal, pada pasien dengan gangguan tulang, tetapi pemberian TAF sebaiknya diberikan dibandingkan dengan entecavir pada pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan NUX atau lamivudin misalnya. Dan yang baik di sini adalah entecavir masih harus di-adjust dosisnya pada IGFR di bawah 50, tetapi TAF ini tidak perlu di-adjust. Bahkan sampai creatinine clearance di bawah 15 asal dia sudah dilakukan hemodialisis. Jadi sampai creatinine clearance di atas 15, TAF ini bisa diberikan tanpa dose adjusting. Dari Asia Pasifik sendiri sudah ada review mengenai pemberian TAF ini. Kita lihat di sini ada 2 nama dari sejawat kita, Dr. Renaldi dan Prof. Rino sebagai wakil dari Asia. Di sini kita lihat
banyak sekali indikasi pemberian TAF. Jadi kalau sejawat mau tinggal di print, disimpan di meja, atau sekarang lebih mudah lagi di screen capture, jadi banyak sekali. Usia lebih rendah daripada di Eropa di atas 60 tahun, di Asia Pasifik menganjurkan di atas 50 tahun. Pasien dengan HD, pasien dengan gangguan ginjal, postmenopause, banyak sekali, hipertensi, diabetes. Jadi untuk memudahkan, mungkin kita bisa screen capture dan simpan di handphone kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita melakukan switching dari entecavir ke TAF. Dari beberapa penelitian saya tampilkan di sini yang terbaru, yaitu tahun 2021, setelah 24 minggu treatment didapatkan complete virological response dan normalisasi ALT pada grup yang diberikan TAF jauh lebih tinggi dibandingkan grup yang diberikan entecavir, sehingga disimpulkan bahwa switching dari entecavir ke TAF merupakan hal yang superior dalam hal virological dan biochemical response dibandingkan dengan terapi entecavir. Setelah kita memberikan terapi, tentunya kita sekarang harus mengetahui apa tujuan dari terapeutik ini, apa tujuan terapi. Jadi kita harus mengetahui endpoint dari treatment kita. Yang pertama, treatmentnya, endpointnya adalah satisfactory. Satisfactory ini cukup dengan serokonversi dari HbAg. Tentunya ini pada kelompok pasien dengan EAG yang positif. Pada EAG negatif tentu tidak bisa, kita harus beralih ke endpoint yang desirable, yaitu didapatkannya HbV-DNA yang tidak ada, loss, HbV-DNA loss. Kemudian yang paling akhir adalah yang ideal. Yang ideal ini selain DNA tidak ada, juga SAG-nya tidak ada, SAG loss. Jadi kalau supresi DNA merupakan hal yang baik, SAG clearance merupakan hal yang sempurna. Atau istilah yang sering disampaikan oleh Pak Ketua PPHI Dr. Rizan, supresi DNA mantap, SAG clearance mantul. Sayangnya apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pasien yang walaupun sudah dalam kondisi SAG loss, tetap kita harapkan untuk datang untuk monitoring, screening untuk terjadinya CHEPAR, agar tidak terjadi kisah yang akan saya sampaikan berikut ini yang saya publikasi di JKR tahun 2020 kemarin. Kisahnya seperti ini. Seorang laki-laki usia 57 tahun terdiagnosis hepatitis B 9 tahun yang lalu, saat itu dengan EAG yang positif, peningkatan AST-ALT. Singkat cerita, setelah diberikan terapi selama 7 tahun, tercapailah SAG loss. Kemudian saat diperiksa elastografi hanya 5,6, tidak sirosis. Anti HBS 3 bulan kemudian muncul di angka 14, sudah protektif. Jadi kita lihat di sini pasien sudah tercapai endpoint yang ideal. Tetapi sayangnya pasien ini tidak datang selama 2 tahun, lost to follow up, dan 2 tahun kemudian datang dengan keluhan nyeri di perut kanan atas. Dari seromarker SAG, HbSAG masih negatif, antibodi masih positif, lebih naik malah, AFP-nya normal 1,9. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan USG dan CT scan, ternyata didapatkan HCC multiple nodul pada kedua lobus, sudah ada asites, sudah ada trombus vena porta. Di dalam 2 tahun terjadi penurunan yang cepat, pasien jatuh ke dalam sirosis dan terjadi CA-HEPAR. Kemudian biopsi dilakukan, didapatkan sel tumor dan juga didapatkan sirosis hati. Jadi kita lihat di sini pada pasien dengan hepatitis B yang sudah tercapai ideal endpoint, tidak didapatkan HbV-DNA, SAG-nya sudah tidak ada, masih bisa terjadi CA-HEPAR. Hal ini terjadi oleh karena faktor-faktor seperti berikut ini, seperti yang disampaikan dalam systematic review yang dipublish tahun 2018, yaitu jika pasien pada saat serokonversi sudah ada sirosis, male pada laki-laki usia 50 tahun, dan juga dari riwayat keluarga dengan HCC. Pada pasien kami tadi, pasiennya faktor risikonya adalah laki-laki dan usia di atas 50 tahun saat terjadinya SAG seroclearance. Walaupun saat seroclearance tidak ada sirosis dan tidak ada riwayat keluarga dengan HCC. Dan kami menambahkan satu variabel lagi, ras Asia.
sebagai faktor risiko terjadinya HCC, bahkan pada saat sudah terjadi serokonversi. Karena ternyata dari meta-analisis yang disampaikan tadi, sebagian besar pasien terjadi pada pasien-pasien yang berasal dari Asia. Prof. Wibowo dan sejawat sekalian, sebagai message stay at home messages yang saya pikir tadinya tidak akan relevan setelah setahun kita mendengarkan pengumuman Presiden Jokowi pasien 0102, ternyata sampai saat ini kita masih harus stay at home. Berbagai guidelines internasional saat ini merekomendasikan TAF sebagai salah satu antivirus yang terpilih dalam pemberian monoterapi pasien dengan naif bersama-sama dengan entecavir dan TDF. Namun TAF ini mempunyai kelebihan, yaitu pada pasien yang punya resiko terjadinya gangguan ginjal dan gangguan tulang. Dengan slide yang terakhir ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.